26. Proses mekanisme pernapasan perut. Inspirasi pernapasan perut menyebabkan ini apa ini? kontraksi. Kontraksi. Ini udah masuk berarti gambar yang ini ya, yang jelaskan adanya kontraksi pada diafragma ini menjadi datar. Berarti yang ya. Sambil yang C. Jelas ya, ada perbedaan tentang perut dan pernapasan dada. Yang C. Iya, yang C. Pernapasan perut. Apa teman-teman? Intinya apa? Ada yang mau menambahkan? Saya tulis di sini. Pernapasan perut itu berarti melibatkan, sebentar, saya buka dulu di rangkuman. Melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Jadi yang ditandai dengan gambar ini, yang ada tanda panah ini, hitam-hitam ini diafragma ya. Nah, biasanya proses dari pernapasan perut itu adalah otot diafragma berkontraksi, diafragmanya turun ya atau datar, kemudian volume rongga dadanya besar, sedangkan tekanannya kecil. Jadi itu jangan sampai bolak-balik. Pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Otot diafragma ya ini prosesnya. Otot diafragma kontraksi, diafragma turun, volume rongga dada besar, tekanan udara masuk. Jadi ini saat udara masuk. Kalau saat udara keluar, apa ini di pernapasan perut, teman-teman? Diafragmanya apa? Diafragmanya melengkung. Ya, melengkung atau naik. Kemudian volumenya berarti kebalikannya. Volumenya kecil, tapi tangannya besar. Ya. Perlu dituliskan. Saat udara keluar, biar nggak balik ya. Saat udara keluar itu terjadi relaksasi ya, berarti diafragma relaksasi turun. Kok turun sih, naik. Volume kecil. Tekanannya besar, udaranya besar. Jangan terbalik. Di kisi-kisi cuma pernapasan perut kan ya, nggak ada pernapasan dada. Itu jawabannya C apa D? C, ini C kan? Ya, yang C. Oh, iya. Lanjut ya, 27. Bu Agnes, gantian Bu Agnes. Pada musim pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswanya. Media penyebarluasan hasil perbaikan yang tepat adalah melalui D ya. WhatsApp. WhatsApp. Lanjut 28 Bu Agnes. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur, bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya, bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan, indikator perilaku, dan kategori pencapaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah lembar observasi.
Alat penilaiannya Bedanya sesuai. sama pengamatan apa, Bu? Gimana? Bedanya sama pengamatan apa, Bu? Pengamatan perilaku. Coba teman-teman yang mau menjawab. Itu nanti kalau pengamatan perilaku bukannya nanti ke jurnal. Biasanya jurnal catatan. Oh iya ya, jadi tidak ada ini iya. indikator yang. Iya, cuma sekedar pencatatan saja. Kalau lembar observasi kan nanti ada indikator penilaiannya kayak gitu. Iya enggak sih? Ya, Bu Agnes setuju kalau. Lanjut nggih. Ke atas Mbak. Yes, iya. Ada kalanya guru mendapat kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun, guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah A. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. B. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. C. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dan orang tua. D. Menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. E. Memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. A ya? Iya, yang A. Tidak ada masalah ya, lanjut ya. Mempercepat waktu. Dari hasil PRK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah komponen bagian isi ya di sini ya. Bagian isi. Oke, yang mana? Kalau isi kira-kira itu kalau di tidak aplikasi ada ya? Ya, mana? kalau di aplikasi kan nggak ada jawaban, tapi Ya, Bu Eli. D. kalau misalnya antara judul sama pendahuluan, kalau judul itu kan di kegiatan inti ya, bagian isinya. Kalau yang kemarin itu yang ya Bu kayaknya ya Bu Eli ya. Pendahuluan, metode hasil pembahasan dan kesimpulan ya Bu kemarin. Abstraknya nggak ikut ya? Nah, Ini aku masih bingung nih. Nah, ini komponen bagian isinya ini. Kan ini isi ya. Mungkin Biasanya, kalau di bagian yang A itu karena ada daftar pusakanya itu jadi tidak. ya. Mungkin itu. Oh, Ini gitu. isinya, kalau ini kan di bagian akhir ya. Kalau yang B Berarti antara D dan E ya. kalau judul itu Ya. Judul itu bukan termasuk isi. isi. Maksud iya, isi berarti. Kalau judul itu abstrak. Kalau yang C ada daftar pusat. Ini berarti masih 50-50 ya antara D sama E. Yang D Bagian. Judul itu masuk tidak itu. Tapi kalau saya browsing itu judul termasuk sih. Masuk. Iya, ada judulnya abstrak gitu. Gimana, teman-teman? kalau misal nanti apa namanya jawabnya yang D sama E itu antara pilihan tapi nggak salah. Iya. Sementara Kalau di apa tak buka di Google itu judul abstrak pendahuluan judulnya kan kajian. iya. Berarti yang D ya. Berarti ya. Lanjut ke 31.
Pak Imran adalah guru kelas 5. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.3 meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah meringkas teks penjelasan eksplanasi. Meringkas, berarti yang mana? Teks penjelasan eksplanasi. Membuat bagan pokok-pokok. Membuat C ya kayak Kayaknya C, Mbak. C. C ya. C. Membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Lanjut. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali sekolah. Sebagai wali kelas yang Anda lakukan adalah A. Memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas kepada teman-teman terdekat. D. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. E. Menyarankan untuk mengikuti les tambahan privat tambahan di luar jam sekolah. Jelas ya, sebagai wali ya, berarti kan kita juga harus bertanggung jawab. Berarti yang A ya? Yang A. Lanjut, 23. Arti guru kelas 5 sedang merancang penilaian untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Ardi adalah menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Jadi ini secara lisan ya. Informasi ya. Yang mana? Secara lisan. Berarti yang A. Ya. Yang A, keberanian pelafalan kesesuaian laporan dengan konten buku. A, ya. 34. Seorang guru kelas 4 akan menjelaskan nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa, internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat yang baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan sesuatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah ini yang saya bold ini mencari dan menemukan suatu nilai yang dianggap baik, menganalisis nilai. Berarti yang ini juga ada kata-katanya. B. Ya, teknik klarifikasi nilai. Ya. Lanjut ya teman-teman. 35. Bu Sari berencana mengerjakan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes menganalisis sifat-sifat bunyi yang benar. Itu C. B. Apa? B. B. Praktek demonstrasi. Ya, B. Tapi kecenderung ke B sih. Yang hot. Iya, yang paling hot itu.
kemarin nyoba jawab yang C salah di aplikasinya. Oh. Yang B berarti. Tidak menjodohkan berpikir. Kalau itu kan bagian telinga, Bu. Ini menganalisis sifat-sifat bunyi tujuannya. Aku malah terkecohnya ke uraiannya. Aku juga tadi. Kalau uraian kan Kalau uraian kan pasti berpikir tingkat tinggi kan, daripada menjodohkan, daripada yang apa cuma menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya. tapi kan itu hanya uraian. Jadi mungkin juga guru bukan siswa menguraikan seperti itu kan? Kalau yang C. Kan Cenderung itu ke B sih. Kalau peserta didik mengukur kan di situ mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik, ada tes. Oh, Kalau cuma sekedar kalau aku ya pendapatku sih. nggak tahu yang di aplikasinya, aku belum sampai sini sih soalnya. Kan praktek mendemonstrasikan, menirukan demonstrasi, menirukan sama menjelaskan bagaimana suara gema dan gaung itu terjadi, kan tentu mikirnya lebih susahan yang C menurutku. Gak tahu coba yang lain gimana teman-teman, apakah pemahamanku salah? Di aplikasi juga udah tak coba semua, nggak ada yang betul. Oh, jadi yang betul. Mungkin belum dikasih jawaban kali kuncinya. iya kali ya. Tapi kayaknya yang itulah, yang C lah. C. Dalam bulan Juni, Juli, rata-rata 94% kamar mandi di Hotel Asri terpakai, sedangkan sepanjang 10 bulan lainnya rata-rata hanya 46% kamar yang terpakai. Grafik yang manakah yang paling tepat untuk mendeskripsikan kondisi tersebut? Ini kemarin garis. Ya, garis. Maaf Ibu-Ibu, itu tadi yang 35 bukannya itu ya, yang KD-nya menerapkan sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kalau kita hanya uraian saja, apakah itu berkaitan Sudah dengan sampai indera KD pendengaran untuk- atau bagaimana untuk membedakannya pada poin CDE habis? Terkait dengan pendengaran. Di sini mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar, tapi Bu. Jadi kan ketujuan kan yang lebih ini bukan tulis, bukan sih? Halo. Iya kan? Kalau di sini kan sudah terucutkan ketujuan pembelajarannya. Mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Nah, kalau KD-nya kan masih secara umum ya, Bu, ini. Tapi ya kalau di sini memang dikaitkan dengan itu. Ya. Balik lagi nih di 35. Masih membuat galau. Tapi di sini kalau berpikir tingkat tinggi, kalau hanya menjawab pertanyaan gambar bagian telinga dan jawaban yang telah disediakan.
Kalau yang E tidak cocok dengan tujuannya. Gambar bagian telinga. Karena di sini sifat-sifat bunyi ya. Iya. Maksudnya Kita di lihat. sini berkaitan dengan indera pendengaran itu mungkin kaitannya dengan sifat-sifat bunyi yang dapat kita dengarkan itu apa saja gitu kan. Contohnya gaung dan gemuk. Kalau menurut saya sih, ini kita lihatnya di tujuannya saja sih sebenarnya. Kalau misalkan KD itu kan bisa nanti kita buat indikator lain. Kemungkinan kan seperti itu gitu loh. Mungkin seperti itu. Jadi tujuannya ini kan yang kita simpan dulu ya teman-teman. Besok kalau misalnya ada yang menemukan penjelasan bisa di-share lagi saat gimit selanjutnya. 37. Siapa yang mau membaca? Lanjut Bu Agnes apa yang lain? Yang lain. Bu Iis nggih? Yuk tak bacanya. Oh ya Bu Eri. Eri. Nyanyi sisan ya kenal Bu Eri. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Langsung aja Bu. 1. Badan Meteo Geofisika mengeluarkan panduan untuk kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat adalah mana ya? Kaidah kalimat yang tepat sesuai EYD. C. Mana? 1 dan berapa ya? Kalau 1 itu BMKG itu tulisannya. Yang kurung bukannya harus besar ya? Gimana Bu? Kalau Aku yang kok kurang itu loh, kalau yang 1 itu kan ada BMKG-nya kan kurung buka kurung tutup itu kan kecil. Bukan tapi di sini besar Bu. Di sini sudah besar. Ini ya. 1-3 apa ya? Di Kalau- punya saya kok kecil ya? Beda versi berarti soalnya. Kalau di sini Kayaknya 1-3 ya. ada komanya Bu. Iya nggak sih? 1-3 apa ya? Tapi kalau di koma boleh nggak sih ada ini tanda komanya? Itu udah betul, Bu. Itu- Penggunaan tanda koma sudah betul. Berarti 1 dan 3. Ini singkat ya. Kalau 3 jelas benar ya sudah ya. Kalau 3 kan disingkat ya nggak apa-apa toh. Mm-mm. Udah terakhirnya juga udah titik. Kalau nomor 2 itu kan Kalau nomor 2 jika terjadi belum selesai itu kayak Masih rancu nomor 2 itu kalimatnya. Lah iya, belum saya kok selesai. ngalaminnya ya ini ya di berbagai itu tempat apa bukan? Kalau Iya. Kalau aku sih malah satu disambung kalimat itu. itu belum selesai. Itu. Jika terjadi bencana Iya. gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia, harusnya kan kalau ada jika pasti ada harus atau maka atau gimana. Itu belum selesai menurutku nomor 2. Ya, setuju Bu Agnes. Terus nomor 4 itu ada tanda petik di terakhirnya itu kan. nah, ini antara Itu salah ketik atau memang sengaja ketik? iya makanya salah ketik kalau salah sengaja diketik ya. Kalau dikunci sih C 2 dan 3. Oh. Makanya bingung juga. Ini dulu pernah dibahas juga sepertinya. Dulu apa Bu jawabannya? Oh, pernah tak tanyakan itu. Jawaban Kalau apa? di sini mungkin yang 4 ini pelaku kebencanaan itu kurang tepat Ya, ada kalimatnya. Ini. Kalau dulu itu memang yang 1 itu BMKG-nya kecil. Gitu. Iya ya, yang ini kan. Ya di kalau dalam dulu kurung. itu tulisannya kecil kalau dulu. Makanya jawabannya mungkin 2 2 dan dan 3 seperti itu. Ya udah tak ketik Sekarang ini sesuai versi soalnya Bu Iis tadi. Ya kalau yang iya berarti kompetitif 2 dan 3. Mantap, Yang Bu. penting kita tahu aja kalimat yang tepat itu seperti apa gitu aja. Iya, iya. Nanti tergantung besok soalnya bagaimana. Sip. Oke. Ayo Bu Eri, lanjut. Bu Eri.
Halo, di mana Bu Eri? Langsung jawabannya ini. Oke. 38. Siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan yang diambil oleh guru yang perlu dilakukan adalah mengemukakan berbagai alasan terkait pelanggaran. Guru perlu kan ini kan mengemukakan yang B, alasan. mengecek kebenaran setiap alasan yang dituntut Ya, oleh siswa. Yuk, ya betul, lanjut ya. 39. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80, nilai 75 sampai 79. KKM nilai bahasa Indonesia di semester itu adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu, sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara Siswa lain ini berarti 10 siswa ya. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara apa yang dilakukan Bu Mira. Di sini ada siswa 10 nggak sih? Kok 10 toh? Seluruhnya 30, ya kan? Berarti ini banyak siswa kan yang lemah KD-nya, yang mana? Ada 12 enggak? Kalau saya yang Kalau teman-teman lain gimana? Ya setuju. Betul. Ya, setuju yang Oke, lanjut. 40. Seseorang memiliki penghasilan Rp500.000. Ia membelanjakan Rp400.000 dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sisa 100. Ia belanjakan sepasang sepatu karena sepatu tersebut sedang menjadi tren. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh yang mana? D? Yang D. Ya, D. Tidak ada masalah, lanjut aja. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Yang ya? Ya. Ritual adat. Iya. 42. Bu Eri, saya ya. Globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak 5 abad yang lalu. Langsung saja ini, sikap bangsa Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi. Yang D. Kerakyatan ya, mengutamakan rakyat.
Lanjut. Ya, lanjut. Disajikan indikator pencapaian kompetensi. Siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN. Contoh penilaian psikomotorik sesuai IPK tersebut adalah psikomotorik Motorik berarti yang melakukan sesuatu. keterampilan ya. E. Nggih, nggih. Siapa E? Yang C. E apa C? E apa C? Kalau saya yang E sih. Itu kan perintah. Posisi strategi Indonesia. Psikomotor pergerakan tubuh. Ya kan? Nggih mboten? Terus mboten? Yang E karena menunjukkan posisi. Iya, menunjukkan. Lanjut 44. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. 1. Menemukan masalah. 2. Mengumpulkan data. 3. Membuat hipotesis. 4. Menentukan variabel penelitian. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Pak Amin sedang melakukan dilakukan adalah menemukan masalah terlebih dahulu. Kemudian Ini langkah pertama, kemudian yang kedua membuat hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Menentukan variabel penelitian. Penelitian. Menentukan variabel. Wah. 1, 3, 4. Berarti yang D. Iya. yang D ya. Iya. Yang lain kan sudah salah. 45 mudah ini. Halo Bu Eri. Ya, alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Ya, yang D. Lanjut Bu Elis nggih matematika. Oke. Bu Elis. Ya. Nah, Bu, halo Bu Elis. ini yang kemarin kayaknya. Iya. Oke. Yang kemarin. Ini ya. Ya Bu Elis. Sebentar Bu, anaknya kayak rewel. Seorang siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berikut. 2 setengah lingkaran konsentris berpusat di titik B. Garis AC menyinggung setengah lingkaran kecil di titik B. Jika panjang garis AC adalah 70 cm dan pi sama dengan 22/7, hitunglah luas daerah yang diarsir. Yang diarsir ada jarak antara lingkaran yang besar dan yang kecil, nggih. Menurut Anda, bagaimanakah siswa itu seharusnya memulai menyelesaikan masalah? Kalau seperti ini berarti harus mencari selisihnya ya. Untuk yang diarsir itu kan selisih dari lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Jadi langkah yang harus dilakukan yaitu yang C, Yang pertama dari yang C ya. Berarti yang C. Ya. Ya. Lanjutkan Bu Elis. Langsung soalnya. Ya, berdasarkan struktur teks kutipan tersebut merupakan bagian dari teks. Ini adalah teks prosedur karena menjelaskan langkah-langkah mendaftar akun Twitter. Ini ya. Ini kata kuncinya. Oke. Oke, Lanjut. ya. Langsung
anu nih. Iya, Bu, langsung ini aja soalnya. Pengenalan dan karakteristik tokoh dalam kutipan cerita tersebut ditunjukkan dengan cara narasi. Betul enggak ya? Narasi oleh penulis itu berarti adanya penjelasan dari penulis ya saat menyampaikan cerita ya. Betul, dijelaskan oleh penulisnya. Oke. Lanjut. Ya, agak naik sedikit Bu. Ya, ya. Oke. Yang tidak termasuk tantangan permasalahan global adalah yang tidak berarti yang di negara sendiri, yaitu yang B. Warga belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Apa yang lain? Ya, ya. Setuju. Yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk permasalahan global. Berarti kan yang regional. Yuk. Ya, setuju yang C. Ya. Ya. Cepat wae. Ya 50 dari pokok dari indikatornya mengidentifikasi budaya daerah. Materi pokok yang dipilih itu yang kalau saya budaya daerah paling hafal ya Bu jawabannya. Hafal. Siapa tuh, Wi? Suaranya sama. Pak Panji. Oh, Pak Panji toh. Oh, Pak Panji. Iya. Rumah Betang Uluk Palin yang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Ya, itu budaya saya. Oh iya.